Hai, perkenalkan nama saya Renata Marcelina, kelas 12 IPS 4, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi global dan regional, yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Nah, materi yang akan dibahas yaitu ada pengertian dan tujuan umumnya, struktur organisasi, latar belakang, dan tujuan dibentuknya MEE. Oke, yang pertama adalah pengertian MEE dan tujuan MEE. Masyarakat Ekonomi Eropa dibentuk pada tahun 1957, di mana pembentukannya ini karena perjanjian antara negara Jerman Barat. Nah, perjanjian ini ditandatangani di Roma, Italia. Tujuannya untuk menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Bukan hanya itu saja, MEE mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Terus yang kedua, latar belakangnya. Latar belakang MEE. Jadi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kesulitan dalam segi ekonomi dan mereka juga mengalami perpecahan. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Prancis menginginkan supaya adanya kerjasama di bidang perekonomian antara negara-negara Eropa. Bukan hanya itu saja, Menteri Luar Negeri Prancis ini menginginkan kerjasama ekonomi ini bukan hanya dilakukan di negara Eropa saja, bahkan negara-negara lain pun bisa ikut join dalam organisasi MEE ini. Dan pada saat itu dibentuklah perjanjian pendirian pasaran bersama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community. Nah, oleh 6 negara, yaitu antaranya lain kayak Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Dan hasilnya ini menunjuk supaya Menteri Luar Negeri Belgia yaitu Paul Henry Spiek sebagai ketua komite yang dimana mereka harus menyusun laporan tentang kemungkinan terjadinya kerjasama di bidang perekonomian. Nah, yang ketiga itu adalah tujuan pembentukan MEE. Tujuan pembentukan MEE itu ada 4. Yang pertama, integrasi Eropa. Yang kedua, ada memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga itu menghapuskan semua rintangan dan yang menghambat laginya perdagangan internasional. Yang keempat itu meluaskan hubungan dengan negara-negara lain selain anggota MEE. Nah, untuk mewujudkan tujuannya itu, akhirnya MEE itu membentuk pasar bersama Eropa atau Common Market, terus keseragaman tarif dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang serta modal. Nah, yang keempat itu adalah struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasinya itu adalah Majelis Umum, di mana Majelis Umum ini berjumlah 142 orang. Nah, tugasnya ini memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang akan diambil. Nah, terus struktur organisasi yang kedua itu adalah Dewan Menteri. Nah, Dewan Menteri ini mempunyai kekuasaan tertinggi di mana mereka akan merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang akan diambil. Nah, keanggotaan ini terdiri atas Menteri Luar Negeri dari beberapa negara anggota. Tugasnya ini adalah menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara-negara anggota dan mempunyai kekuasaan membentuk suatu peraturan organisasi. Terus yang keempat itu adalah keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE, di mana terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya. Nah, komisi ini berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Nah, di samping itu komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru dan memberikan usul-usul atau kritik dalam sidang MEE. Dan yang terakhir itu adalah Mahkamah Peradilan. Nah, keanggotaan Mahkamah Peradilan di MEE ini sebanyak 7 orang. Nah, dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama dengan negara anggota. Terus fungsinya itu merupakan peradilan
administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam sidang. Nah, peradilan konstitusi ini berfungsi sebagai menyelesaikan konflik perjanjian internasional. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.